Begini aja, saudara, dari semua ini, saya tidak jawab satu persatu kenapa. Dari semua ini, kita menjadi sadar sekarang bahwa sebenarnya kalau perkara ini tidak diteriakin, itu hanya dua kemungkinannya. Satu, ini menjadi dark number, perkara yang tidak bisa dibuka, sehingga ditutup, itu ada di dalam hukum. Tapi kemungkinan kedua, perkara di stop, karena ini soal pelecehan, dan yang melecehkan sudah mati, sedangkan Barada membela diri, tutup perkara. Tapi kan kita dan senario berjalan ke situ sampai tanggal 8 Agustus. Sampai 8 Agustus. Ikut pada pengakuan Barada. Ikut pada senario itu. Saya tidak percaya. Gitu. Sejak kapan? Tadi dari PKB tanya, sejak kapan sih Pak Mahfud punya kayaknya? Sejak tanggal 13 itu saya bicara dari Madinah itu. Saya melihat di semua YouTube, kok baru LSM ya yang bicara, ini di mana semua. Baru berikutnya muncul, sesudah itu muncul, sudah itu saya pulang. Kompolnas juga masuk ke senario itu, tapi tanggal 24 saya bilang balik, belok, senarionya jangan itu. Salah itu basis senarionya. Gitu. Dan kita berdiskusi terus dengan Polri, dan Polri paham ini. Paham, oh iya gitu. Bahkan senario pertama kan baru di SP3 beberapa hari lalu, sesudah Sambo mengaku lebih dari seminggu baru dicabut tuh perkara. Harusnya begitu Sambo ngaku tuh gugur, dicabut langsung gitu. Nah, karena senario pertama tuh masih ada juga yang ingin mengawal di tingkat-tingkat tertentu itu. Nah, oleh sebab itu saya bersyukur hari ini kita clear di DPR, semuanya sama pandangan kita bahwa ini harus diperbaiki. Saudara, tadi ada yang bertanya, Pak Mahfud, apa yang terjadi tanggal 8 sampai 10? Tuh, penembakan tanggal 8, kok diumumkan tanggal 11? Nah, itu yang menyebabkan saya juga mengubah senario. Apa yang terjadi? Saya tanya ke Komnas HAM, Pak, apa Pak? Bapak nyelik saya sudah banyak. Itu yang terjadi Jumat sampai Senin apa? Jawabnya cuma menggeleng, saya tahu. Saat itu saya tanya ke Pak ini, apa yang terjadi tanggal 18, tanggal 8 sampai 11 ini, kok tidak ada keterangan, kok langsung masuk ke tanggal 11? Apa nih? Tanggal 10 sore, 8 sore, 9, 10, 11, apa tuh yang terjadi? Nah, baru ketemu sekarang kan, berdasar rangkuman video itu. Nah, dulu tidak ada, baru ini kan terbuka semua sesudah tanggal 8. Sesudah Barada bilang saya membunuh atas perintah. Tadinya saya membunuh sendiri, sekarang atas perintah, dan dia memberitahu siapa-siapa yang terlibat, besoknya tidak bisa ngelak, ngaku. Lahirlah di situ bayi itu, bayi tersangka itu. Kalau tidak ini jadi dark number itu, perkara yang hilang, yang tidak diketahui pada akhirnya. Senarionya kan begitu. Nah, saudara sekalian, sebab itu saya mengucapkan terima kasih bahwa difahami apa yang kami lakukan. Pak, soal Satgas 303 itu Pak, dan skema tentang skema tentang uang judi, uang ini, itu saya betul-betul tidak tahu. Baru dengar itu, ya saya sudah terbuka tanggal 18 kan itu baru keluar gambar itu. Sebelum itu sudah dengar di telinga, tapi bagi saya tidak ada kaitannya. Oleh sebab itu kata Pak Arsul Sani tadi, saya tidak akan masuk ke yang lain. Betul Pak Arsul. Saya memang nggak ke yang lain dulu lah. Ini perkara dulu, soal judi, soal narkoba itu nanti urusan terpisah dari ini. Tiba-tiba keluar ini tanggal 18 tuh gambar itu. Jadi kalau ditanya apa saran pemerintah, saran Kompolnas terhadap ini, belum. Baru 4 hari ke sekarang keluarnya. Dan itu hari libur semua, 3 harinya kan. Saya dengarnya tuh di Makassar Pak, sedang kunjungan kerja hari Jumat, loh kok ada gambar begini gitu. Besoknya muncul lagi gambar tandingannya, kami belum. Ya pemirsa, dari otopsi sekarang kita bahas, hari ini kita juga mendengar secara bersama-sama, melihat secara bersama-sama RDP di Komisi 3 DPR pemirsa untuk membahas hal ini. Yang dipanggil mulai dari Kompolnas, bahkan juga LPSK, juga Komnas HAM. Tapi yang menarik adalah ketika adu debat antara Pak Mahfud MD ini dengan elit-elit di Komisi 3. Sebenarnya apa sih angle yang mau digali oleh para elit politik kita di Komisi 3? Itulah malam hari ini akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, masih bersama Bang Martin di
di sini, kuasa hukum dari Brigadir Joshua, dan saya sudah tersambung dengan Bang Arteria Dahlan. Bang Terry, selamat malam. Assalamualaikum. Mas Henry Satrio Selamat juga malam. sudah saya lihat di sini. Mas Hensat, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Ya. Caca. Selamat malam, Bang Martin, Bang Arteria. Oke, sekarang saya ke Bang Terry dulu nih, karena hari ini begitu bekerja keras. Kalau sebelumnya itu kita nggak ngelihat ya, seakhirnya nih Komisi 3 dinanti-nanti unjuk gigi juga ini untuk kasus Sambo. Untuk Bang Terry mungkin yang pertama kali ini satu poin yang pertama saya mau bahas. Sebenarnya Bang Terry, ketika Bang Terry mempertanyakan mengenai pernyataan Pak Mahfud MD terkait motif, apakah Bang Terry juga memang masih belum tahu ini sebenarnya apa sih motif pembunuhan? Karena banyak sekali yang dibahas Bang Terry ini, mulai dari perselingkuhan bahkan juga LGBT. Seperti apa Bang Terry? Jadi pertama-tama ini rapat kami pertama kali dalam masa sidang ini, masa sidang pertama ya, dengan mitra. Kami langsung manfaatkan secara efektif untuk mengundang Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM. Kenapa kami mengundang itu? Karena pada hari Rabu nanti kami akan mengundang Pak Kapolri. Kalau dikatakan agendanya apa? Agendanya fokus terkait dengan peristiwa meninggalnya Brigadir J, seorang polisi di rumah dinas perwira tinggi polisi. Pertama kami sampaikan kepada publik, pemirsa TV One, bahwa DPR ini tidak diam. Dari awal kami sudah bekerja, tentunya waktu kejadian itu adalah masa reses. Masa reses itu adalah masa anggota DPR untuk bekerja di luar gedung DPR. Nah, makanya terkesan kami bekerja seolah-olah hening, bekerja dalam keheningan. Tapi kami lebih mengedepankan bekerja dengan spirit penghormatan terhadap lembaga. Kita tidak mau menambah kegaduhan. Makanya bahasa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3, Pak Bambang Pacul, waktu itu kematiannya janggal. Itu statement pertama Komisi 3 yang official. Kemudian yang kedua, Komisi 3 akan memanggil Pak Kapolri pada masa sidang. Nah, ini sudah kita buktikan tanggal 24 nanti Pak Kapolri kita panggil. Ya. Ini penuh makna. Jadi bukannya kita diam, ya. Tentunya DPR juga selalu mencermati dan mendengar aspirasi masyarakat, mendengar keluh kesah, termasuk juga kegaduhan dan polemik yang hampir 2 bulan ini terjadi. Tapi kami juga tidak bisa bekerja semata-mata atas dasar tekanan publik. Ibu Ketua DPR mengatakan bahwa kita ini harus mendengar betul jerit tangis rakyat, harus mencermati betul setiap keluh kesah. Akan tetapi harus dilakukan dengan kerja-kerja yang penuh kekhidmatan, penuh pencermatan, dan penuh kehati-hatian. Makanya kesannya DPR ini kok diam, mau dibully dan sebagainya. Nah, hari ini kita fokus pekerjaannya. Bukan dikatakan kok banyak melebar. Melebar itu adalah bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu terkait juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Kenapa begitu? Karena memang agak unik dalam kasus ini. Pak Mahfud ini bereaksi keras, ya, dan setiap ucapannya penuh makna. Saya katakan ini fenomenal, tidak hanya akurat, tapi berlanjut. Tidak hanya berlanjut, tapi terbukti faktual, sahih, dan valid. Kadang-kadang kita nggak usah nonton apa-apa kecuali kalau Pak Mahfud ngomong itu. Iya, pasti benar Bang gitu. Terry, kalau singkatnya Bang Terry, jadi Bang Terry itu bertanya hal itu kepada Pak Mahfud sebenarnya meragukan ada motif karena pelecehan di balik pembunuhan Joshua atau bagaimana? Bukan, beberapa hal yang sudah disampaikan beliau yang terkonfirmasi tentu kami tidak tanyakan. Contohnya ini akan ada tersangka baru, kan memang akan ada tersangka baru. Ini begini, dan yang sudah terbukti ini kita tidak tanyakan. Tapi yang kami tanyakan kayak tadi misalnya, setelah ditetapkannya Ibu Putri,
Kan Prof. Mahfud masih mengatakan ini harus bertambah. Kemudian tersangka barunya harus ada. Tersangka bisa jadi berasal dari puluhan anggota Polri yang sedang diberikan sanksi. Ini yang saya katakan, Prof, ini semacam informasi kah, justifikasi kah, Ya. atau perintah Prof kah, atau izin Prof, atau penghalalan untuk mentersangkakan mereka? Nah, karena akan ada lagi Baik. keterangan-keterangan yang belum Oke. terklarifikasi. Ya, Bang Terry, ditahan dulu karena saya di sini ada Bang Martin Simajuntak. Sebenarnya mengenai isu perselingkuhan ataukah memang ada hubungan cinta segitiga atau segi empat dan juga LGBT ini kan itu sudah kita dengar, tetapi kan biasanya portal-portal gosip itu biasanya kita dengar. Tapi ternyata hal tersebut ditanyakan oleh Komisi 3 DPR di forum yang resmi. Keberatan nggak kuasa hukum? Ya kan DPR ini kan menampung aspirasi rakyat. Oke. Tadi kan disampaikan oleh abang kita Bang Arteria Dahlan bahwa supaya terkesan jangan hanya diam. Kalau sih nggak setuju dibilang diam. Karena faktanya memang kalau secara kelembagaan memang belum bersuara. Tapi itu lain soal. Yang utama adalah anggotanya ada yang dalam kasus ini yang memposisikan empati. Itu saya sebut aja namanya abang kita dari PDI Perjuangan juga, Bang Tremedi Panjaitan. Beliau empati. Dan menjadi salah satu pembicara juga pada saat proses awal gitu bahwa ini adalah ada suatu kejanggalan khususnya dalam penggunaan senjata. Nah, memang ada juga yang memposisikan seperti dalam tanda petik lebih dekat kepada mitranya gitu loh. Jadi saya setuju memang tidak diam. Yang diam itu adalah secara kelembagaan. Bentar, ada yang kritis, ada yang lebih soft gitu Ya, kritiknya. Oh, betul. begitu. Bang Terry, ditanggapin dong, ini dari kuasa hukum sendiri loh ini. Ya, itu kan persepsi ya. Iya. Tentunya kan setiap orang, dan mungkin setiap anggota Komisi 3, itu kan punya gaya bahasa, punya cara mencermatinya masing-masing. Tapi pada saat kemarin, seperti saya pribadi, saya lebih memilih berbicara di forum yang lebih tepat. Oke, Kenapa kita ngomong seperti ini ya? Karena ini forumnya, forum DPR, baik, konteksnya pengawasan, dan kami lakukan di ruang DPR. baik. Dan Iya. ini memungkinkan juga untuk dilakukan klarifikasi secara tertutup. Nah, makanya saya memanfaatkan ini. Tapi bagi teman-teman yang sudah bicara di media itu nggak masalah. Ada Baik, Pak baik. Trimet sudah bicara seperti itu. Oke, ditahan dulu Bang Terry. Mungkin sekarang saya ke Bang Henry Satrio. Kita sekarang bahas agak lebih jauh lagi ya, bahwa bagaimanapun juga ketika ini dilakukan oleh elit politik dan disampaikan oleh di publik, ini merupakan seni komunikasi politik untuk kasus hukum yang terjadi. Bang Hensat, apa yang saat ini sudah terjadi di DPR membahas kasus yang sensitif Verdi Sambo, apa sih yang bisa kita baca? Ya, sebetulnya banyak hal positif. Yang pertama, ada keinginan dari anggota DPR untuk segera menyelesaikan kasus ini, Mbak Caca. Ini lembaga survei Kedai Kopi bersama Good News from Indonesia baru saja meluncing indeks optimisme generasi muda. Dan dari indeks kita ini turun 4% menjadi 60-an%, dan penyumbang paling besar indeks optimisme ini turun adalah faktor politik dan hukum. Itu sampai -10. Jadi artinya sangat pesimis generasi muda terhadap permasalahan hukum dan politik di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh para anggota DPR ini bisa saja menjawab kegundahan para generasi muda itu terhadap isu ini. Memang isu ini menurut saya berlarut-larut dan memang menjadi drama tersendiri oleh rakyat Indonesia itu, sampai di warung-warung kopi pun membicarakan tentang kasus ini. Dan semoga saja apa yang dilakukan oleh anggota DPR ini justru menjawab berbagai spekulasi dan prediksi serta persepsi yang tidak baik terhadap kasus ini. Karena ada juga yang mengatakan, kasus ini memang sepanjang dibuat lama untuk menutupi beberapa kasus atau kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, seperti naiknya harga-harga beberapa harga barang seperti telur dan lain-lain, atau isu-isu lain yang terkait dengan ekonomi seperti ada rencana kenaikan harga BBM dan lain-lain. Nah, dengan Komisi 3 memanggil para pejabat-pejabat pemerintah untuk membahas hal ini, menurut saya salah satu positif poinnya adalah ada keinginan para wakil rakyat kita untuk segera menyelesaikan
case ini dan meminta kepolisian untuk menyelesaikan case ini sehingga mereka bisa kembali fokus untuk mengayomi masyarakat. Gitu Mbak Caca. Oke, ditahan dulu Mas Hensat. Mungkin nanti saya akan tanya kepada kuasa hukum dan juga narasumber saya berikutnya sesuai dengan judul saya, kasus Sambo Gaduh, Pak Mahfud dicecar atau DPR cecar Mahfud. Saya mau tanya nanti kepada Bang Martin, sebenarnya apakah ini tepat atau salah alamat ketika DPR lebih banyak kemudian mencecar Mahfud MD dengan pernyataan-pernyataannya. Padahal menurut publik pernyataan Pak Mahfud ini luar biasa menambah informasi dan membuka cakrawala kasus Verdi Sambo. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, sesuai dengan judul saya Bang Martin bahwa DPR cecar Mahfud ini. Sebenarnya sepakat tidak sih RDP hari ini, karena menurut masyarakat justru pernyataan Pak Mahfud membuat kasus ini terbuka dengan gamblang. Bagaimana? Ya, yang pertama saya setuju memang apa yang dilakukan Pak Mahfud saya pikir sudah tepat ya tindakannya. Nah, tapi apakah kewenangannya melampaui batas atau tidak, itulah yang tadi diklarifikasi oleh DPR. Jadi saya melihat begini Mbak Caca, teman-teman ataupun rekan-rekan dari DPR pun memanggil institusi yang lain pun ada niat ya, tujuannya. Seperti di awal kan kita lihat kalau kita ikuti pernyataan Pak Mahfud kan ada skenario pertama, ada skenario kedua. Nah, ketika skenario pertama ini sedang berlangsung kan dari institusi ini terlihat sepertinya gagal menangkap fakta yang sebenarnya, cenderung ikut ataupun mengikuti dari rekayasa. Oleh karena itu teman-teman dari DPR memanggil. Saya pikir yang saya lihat ya dari sekilas tadi terkait rapat dengar pendapat tadi tidak ada yang mengkritik tindakannya, tapi kewenangannya apakah pas atau tidak. Karena tadi kan saya lihat juga kenapa setiap yang dikatakan Pak Mahfud itu terjadi gitu loh. Nah, diduga ada informasi yang disampaikan oleh bawahannya, dalam hal ini mungkin dari Polri atau dari Kompolnas, yang akhirnya disebarkan oleh Pak Mahfud sehingga diduga mempengaruhi. Tapi kalau saya melihatnya outputnya, kami senang dengan outputnya. Iya, kuasa hukum sebenarnya ada masalah tidak? Apakah sesuai dengan kewenangan atau tidak? Yang penting kasus ini bisa terbuka dengan jelas. Ini kasus luar biasa Mbak Caca. Kalau kita menggunakan cara-cara yang biasa, saya pikir nggak akan selesai. Saya setuju bahwa yang pertama yang terjadi adalah dark number. Yang kedua ya kasusnya yang terbukti bukan ada pembunuhan berencana, tapi yang terbukti apa? Adanya kekerasan seksual, lalu adanya tembak-menembak. Sehingga orang yang sudah mati akan dipersangkakan ataupun dijadikan pelaku hanya dengan model SP3 kepolisian. Poin pertama ditangkap ya, DPR cecar Mahfud dalam RDP. Dan yang poin kedua ingin saya tanyakan juga kepada Bang Hensat. Sebenarnya Bang Hensat, dari keinginan dari DPR ini untuk membuka kasus ini sebenarnya sudah maksimal tidak? Ataukah memang ini bukan hanya sekedar pengen kasus ini dilihat secara langsung, tapi ada hal-hal lainnya? Karena kok malah isunya mengenai Kompolnas bagus atau tidak, baik atau tidak, penonaktifan Kapolri. Kok ke arah sana ini bagaimana? Mas Hensat. Mas Hensat bisa dengar saya? Iya, saya bisa dengar. Mas Hensat bisa dengar saya tidak? Ya, sebetulnya apa yang dilakukan DPR harus diapresiasi. Karena mereka kan kemarin baru reses dan walaupun banyak tunggu, tapi menurut saya apa yang dilakukan itu sangat baik dan harusnya kita diapresiasi. Tinggal sebetulnya saat ini peran media sangat untuk pengawalan. Tadi katanya 24 Agustus akan diundang kan Kapolri datang untuk ke RDP-nya DPR. Nah, itu juga bagus sekali karena saya juga menyayangkan bila kemudian kasus ini tuh jadi berimbas besar sekali sampai akhirnya ingin mengganti Kapolri atau Kapolrinya dinonaktifkan gitu. Dan terus kemudian beberapa kasus-kasus yang juga beredar di media sosial seperti KM 50 dan lain-lain yang kemudian juga kembali dipertanyakan. Memang harusnya kasus ini diselesaikan pada termin yang tidak terlalu lama lagi, sehingga itu tadi yang saya katakan, Kepolisian Republik Indonesia bisa kembali menjalankan tugasnya dan tidak lagi terkukung dengan masalah yang penuh drama-drama ini, sehingga bisa segera selesai. Kan banyak sekali ahli-ahli hukum mengatakan harusnya ini tidak sulit. Kalau saya tidak salah bahkan Pak Susno Duaji pun pernah mengatakan itu, bahwa sebetulnya kasus ini bukan kasus yang sulit, dan saya yakin Komisi 3 DPR RI yang isinya banyak sekali ahli-ahli hukum menurut saya
akan bisa membantu penyelesaian kasus ini dengan lebih cepat, Mbak Caca. Oke, saya minta tanggapannya dong dan juga klarifikasinya di sini Bang Terry ketika Bang Martin mengatakan justru dengan adanya Pak Mahfud itu begitu terbantu gitu. Ada orang yang berani dan empati dengan kasus ini. Kok seakan-akan elit DPR begitu mencecar Pak Mahfud. Dan yang kedua, isunya jadi kemana-mana RDP. Bukan fokus kepada kasus tapi malah Kapolri, KM50 dan lain-lain. Bang Terry. Ya, jadi pertama-tama DPR atau Komisi 3 DPR tidak ada maksud sama sekali dalam forum untuk mencecar Prof. Mahfud. Dan itu terbukti dalam rapat tadi, dialektikanya bukan dialektika untuk mendiskreditkan Pak Mahfud atau person to person atau institusi yang ada di sana. Tapi bagaimana mencari fakta yang seobjektif mungkin. Menggali fakta yang mungkin saja belum sempat terlihat baik oleh publik maupun oleh Komisi 3 berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan. Kami akui betul Prof. Mahfud ini justru banyak membantu semasa kami reses. Apalagi yang disampaikan beliau 99,99% itu terbukti valid, sahih. Ini semakin menunjukkan bahwa memang informasi yang beliau berikan ini sangat akurat. Yang berikut, tentunya kami punya keinginan. Saya pribadi pada kesempatan pertama, kalau nggak salah itu tanggal 13, sudah menyatakan diri, publik nggak usah khawatir, DPR, saya bersedia untuk mewakafkan diri untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Tadi juga Prof. Mahfud mengatakan saya juga akan mengawal, bahkan nanti ke kejaksaannya. Itu alhamdulillah lah, kita katakan demikian. Yang ketiga, tadi yang disampaikan, di forum itu memang ada yang mengatakan Pak Kapolri nonaktif, tapi itu pendapat pribadi. Jadi memang di forum itu sama sekali kita semua tidak bicara mengenai Pak Kapolri untuk dinonaktifkan. Itu hanya satu orang dan saya pikir itu bukan menjadi pendapat komisi. Nah, di luar itu semua tentunya kita punya ikhtiar yang sama. Bagaimana kasus ini harus disegerakan untuk diselesaikan dengan cara-cara yang benar menurut hukum. Tidak hanya supremasi hukum yang hadir, tapi juga equality before the law-nya hadir. Ini sudah kita buktikan. Nah, sekarang ini tinggal bagaimana due process of law-nya. Ini yang kita coba kawal bersama-sama. Komisi 3 melihat, ya makin hari penanganan kasus ini makin on the track, makin bisa meyakinkan kita semua untuk pencarian tidak hanya kepastian hukum, tapi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Tentunya dengan bantuan masyarakat, kami juga bersyukur, tadi kami bicara ya informal, hebat loh rakyat kita. Ini semua kejadiannya kasus tembak-menembak ini tidak akan mungkin bisa efektif penanganannya kalau masyarakatnya tidak sadar dan tidak melek hukum. Kita bangga betul ya. Ini luar biasa, tidak hanya pemerintahnya, ini Pak Jokowi 4 kali bicara untuk bagaimana menegakkan prinsip negara hukum. Tapi yang kedua, rakyatnya pun dengan penuh keriang gembiraan dan kesukarelaan bergotong royong untuk mengawal kasus ini. Oke. Mudah-mudahan ya Bang kita Terry akan kawal, Mbak. Kita mohon doanya. Baik, terima kasih Bang Terry. 99,99% perkataan Pak Mahfud benar ya, berarti kerja luar biasa nih Pak Mahfud ya. Bang Terry terima kasih, Mas Hensa terima kasih, Bang Martin terima kasih. Sesaat lagi sejumlah informasi. Saya hanya mau mengabarkan aja, tidak ada tembak-menembak. Oke. Yang ada ditembak sampai tewas, itu betul. penting. Jadi jangan ada lagi narasi tembak-menembak. Slip tang mungkin Bang Terry ya. Baik, terima kasih Bang Martin. Baik. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan pemirsa. Usai jeda berikut.